Oke, baik kakak semua, kita langsung mulai saja kegiatan kita. Karena waktu sudah menunjukkan 14.35, sudah 5 menit molor dari jadwal yang telah kita tetapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam kesempatan siang menjelang sore hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, walaupun saya sangat mengetahui dan sangat paham sekali dengan kondisi kakak sekarang, mulai dari teman kita yang sekarang ini lagi mengadakan pesta pernikahan. Kita ucapkan selamat kepada Kak Sri. Semoga dalam kegiatan acara resepsi pernikahan hari ini berjalan dengan lancar, aman, dan tanpa ada kendala suatu hal apapun. Mudah-mudahan Kak Sri serta suami menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk teman kita yang saat ini masih dalam keadaan sakit, yaitu Kak Osladipa Batubara, sama-sama kita doakan semoga beliau dapat diberikan kesehatan, kuat dan semangat dalam menghadapi cobaan ini. Mudah-mudahan penyakit ataupun rasa sakit yang dialami oleh beliau semoga segera cepat diangkat dan Kak Osladipa bisa kembali sehat seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk kakak-kakak yang lainnya, walaupun dalam keadaan kegiatan, saya harap agar dapat mengikuti kegiatan Jimat kita siang hari ini selama 2 JP ya. Sudah hampir 1 minggu mungkin kita belum ada jadwal. Hari ini kita terjadwal lagi untuk kegiatan tatap maya. Tatap maya kita yang ke-14 kalau nggak salah. Jadi kita selesaikan hari ini. Materi akan kita selesaikan yaitu tentang refleksi aksi nyata, yaitu praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik untuk program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan selama 2 JP. Baik, kita sama-sama berdoa, kita doa sendiri-sendiri saja. Sama-sama kita berdoa, semoga apa yang kita niatkan, apa yang kita doakan diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lagi resepsi pernikahan semoga dilancarkan, yang lagi sakit semoga diberikan kesembuhan. Berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Baik, berdoa selesai. Selanjutnya, seperti biasa, untuk kesepakatan kita bersama, tetap menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat. Apabila nanti ada pertanyaan, dijawab lewat fitur chat boleh, ataupun klik ration kalau mau bertanya, silakan klik ration dahulu, atau ada yang mau disampaikan. Dan kalau seandainya ada nanti terjadi gangguan teknis, itu adalah hal wajar. Silakan kakak kembali masuk ke ruang virtual ini. Oke kakak, harap untuk kesepakatan bersama ini, karena kita sudah sering melakukan tatap maya, kakak bisa menjalankan kegiatan virtual ini selama 2 JP dengan maksimal. Oke, selanjutnya tujuan dari sesi kita kali ini, yang pertama, kakak dapat melakukan refleksi selama aksi nyata. Apakah aksi nyata yang telah kakak buat, sudah kakak lakukan dan kakak tuliskan refleksinya dan sudah kakak upload di LMS. Nanti kita ulas kembali ya. Selanjutnya kakak dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesinya serta keberpihakan kepada murid. Jadi kita nanti sama-sama untuk merefleksikan dan kita kaitkan
aksi nyata kita dengan profesi, yaitu profesi kita sebagai guru PJOK, dan dengan kaitannya kepada keberpihakan kepada murid. Ya, agenda sesi kita selama 2 JP, kakak bisa melihat sendiri di layar. Ya, selama beberapa menit. Saat ini kita tengah melakukan pembukaan doa dan kesepakatan bersama, tujuan dan agenda. Selanjutnya nanti kita akan melakukan ice breaking. Saya harap walaupun kondisinya kurang kondusif karena kakak memiliki kegiatan masing-masing di tempat kakak, tapi bagi yang tidak memiliki kegiatan, saya harap agar dapat mengikuti kegiatan tatap maya ini. Terus kita akan berbagi refleksi aksi nyata. Selanjutnya kita akan diskusi mengenai bagaimana peserta didik melakukan refleksi selama aksi nyata. Kita akan diskusi selama 30 menit. Ya, nanti saya akan buatkan breakout room dalam board selama 30 menit. Nanti saya akan bagi kelompok dengan kelompok-kelompok yang saya harap bisa untuk melakukan diskusi. Setelah itu kita presentasikan. Terakhir nanti kita akan tanya jawab, umpan balik dan penutup. Oke, baik kakak. Kita akan melakukan ice breaking. Ice breaking ini saya baru dapatkan juga. Saya akan terapkan, tapi dengan kondisi yang saat ini, mudah-mudahan kakak bisa mengikutinya. Kakak bisa buka kameranya bagi yang tidak memiliki kegiatan atau hal-hal yang terlalu penting. Kita buat ice breaking sedikit, yang agak sedikit menyenangkan juga. Silakan kakak untuk membuka kameranya terlebih dahulu. Mohon maaf kakak, apakah tampilan wajah saya terlihat atau tidak? Tidak terlihat. Padahal sini saya sudah ada konek gangguan ya mungkin ya. Bentar kak. Apa yang kau panjat-panjat, Din? Nih, dalam motor, dalam mau manjat. Masih belum terlihat ya kak? Wajah saya kak? Belum nampak. Bentar. Bawa mandi lu ketua, nanti nampak tuh. Tadi lawan di hujan pagi tadi kak. Tadi semua hujan tuh. Iya. Mana kak Udin? Mohon maaf, lagi sedang dalam perjalanan. Oke kak Udin, semoga lancar perjalanan, selamat sampai tempat tujuan. Amin, amin ya Allah. Tengok awak jawab di mana jawab. Oke kakak, kayaknya memang ada kendala sedikit di peraturan kamera di laptop saya. Di sini layar kameranya sudah saya buka, tapi entah kenapa wajah saya tidak bisa terlihat di sini. Sementara layar atau lampu di bagian kamera juga hidup. Ada sedikit kendala teknis kayaknya ketua.
Apa Kak Almaidi? Tak ganti yang baru tuh. Dia tahu nak di ujung tuh. Mudah-mudahan ini yang saya pakai sekarang ini masih laptop apa nih? Laptop sekolah. Iya, minta baru bikin sendiri, punya sendiri tuh. Ketua. Mudah-mudahan nanti ada sisa rezeki kan. Jadi juga nanti. Oke, kita lanjut aja Kakak. Sini hadir seutuhnya atau masih ada yang belum hadir? Kak Aldo, Kak Bayu Rizky sudah, Kak Edi, Kak Bajar Bayu, Kak Ricci sudah, Kak Usman, oh Kak Jaya ya? Kak Jaya belum masuk. Oke, baik Kakak, di sini ice breaking-nya saya kalau bisa Kakak nampilkan wajahnya semua. Terlebih dahulu saya stop presentasi yang saya lakukan. Bisa Kakak memunculkan wajah-wajah Kakak. Kita buat ice breaking sedikit. Halo Kakak. Terima kasih Kak Edi. Kakak-kakak yang lain, silakan bagi yang tidak ada berkepentingan, kegiatan-kegiatan di luar yang amat-amat yang mungkin tidak bisa tinggalkan, boleh kita ice breaking sedikit. Tak lama, paling sekitar 5 atau 7 menit. Clue-nya itu saya akan menyebutkan berbentuk seperti bentuk warna ya. Nanti kakak semua bisa mencari apa yang saya clue-kan tadi ya dalam berbentuk benda. Ya. Benda yang ada di sekitar kakak boleh entah ke dapur, yang di rumah kan, entah di mana gitu, yang penting bentuk ataupun clue yang saya sampaikan nanti bisa kakak-kakak tampilkan apakah betul itu sesuai dengan clue-nya atau tidak. Kakak yang lain masih terselubung nih dengan kameranya. Masih tertutup kameranya, belum terbuka. Silakan kakak. Nah, Kak Udin lah sambil nyetir. Terima kasih Kak Udin atas kesempatannya. Lagi bantu tukang pelapon bentar. Ya, terima kasih Kak Aldo. Yang lain Kak Bayu. Kalau Kak Sri tidak salah, beliau lagi bersanding nampaknya tadi. Tadi saya dibuka kamera sebentar tadi. Kak Zulfikar juga dalam keadaan dalam resepsi pernikahan Kak Sri. Panitia nampaknya Kak Zulfikar. Kak Bayu Rizky, Kak Jaya, Kak Ricci, silakan buka kameranya. Kita ice breaking sedikit saja. Oke, ada sekitar baru 4 orang, 5. Oh, terima kasih Kak Zulfikar. Panitia sibuk nampaknya nih. Mau makan juga. Mantap kau, kumis kau Bayu Rizky. Oke kakak, kita mulai saja. Pertama saya sebutkan clue-nya, silakan kakak cari. Tuh ada Pak Isparudin, katanya ke sini. Mana tuh? Silakan kakak cari dalam bentuk benda yang ada di sekitar kakak. Di sini agak kurang apa ketua, Kak. Ada suara mic keyboard. Ya nggak apa Kak Zulfikar. Ini maklum itu. Oke, silakan kakak. Yang pertama, clue-nya. Ya, silakan kakak cari benda-benda yang ada di sekitar kakak. Clue-nya yaitu lingkaran. Lingkaran. Boleh ambil benda yang ada di sekitar kakak, yang berbentuk lingkaran, silakan. Oke. Ambil bantu Pak Udin. Dan setir mobil. Dipegang nggak? Tadi ada apa? Bantu pegang. Nah, kipas angin ketua. Kipas angin. Asbak. Kipas angin, bagus. Asbak. Lingkaran. Kaldo. Asbak Kak. Asbak, ya Kak Bayu. Oh, bagus. Tangkir, kaldo, lingkaran.
Oh, bola mainan anak Kak Edi. Oke, baik. Lanjut. Selanjutnya Mobil. yang nasi itu Kasubikar. Ping undangan Jokar. Lanjut yang berbentuk masih tentang bentuk persegi atau peta itu kotak. Oke, laptop. Pak mobil. Digital. Kak Udin tuh bawa mobil lah tengok. Peta digital. Oke. Tutup apa tuh Kaldo? Oke, terakhir. Permen. Dari warna. Nah, ini dari warna. Silakan tunjukkan benda yang menunjukkan warna yang saya sebutkan. Oh, enggak beko alat-alat dapur ketua. Warna merah. Sisir warna merah. Plastik. Oh, minuman plastik Kak Edi. Sama Kak Bayu sama Kak Aldo sisir warna merah. Curiga saya ini merah-merah. Hadiah Kak, hadiah ale-ale. Oke, baik. Cukup sampai situ aja speakingnya, dikit aja. Karena kita akan melanjutkan materi kita pada kesempatan siang menjelang sore hari ini. Saya akan tampilkan kembali PPT-nya. Bentar. Jadi kalau orang tuh pakai geleng gitu, kalau dia nggak punya mobil? Oke, baik, Kakak. Kita sudah melakukan speaking selama lebih kurang beberapa menit sedikit tadi. Walaupun ada sedikit kurang efektif karena kakak lagi dalam kegiatan masing-masing, tidak apa-apa. Kita lanjut aja. Mari kita berbagi refleksi aksi nyata. Terus dalam kesempatan ini kita ambil dalam keterkaitan framework ya tentang dari penemu salah satu yaitu Borton yang udah kita pelajari pada sesi tatap maya yang keberapa kemarin ya tentang what, so what dan no what, tentang apa, terus apa dan sekarang apa yang kakak-kakak telah lakukan dalam aksi nyata ya berbagi praktik baik dalam mengajar yang telah kakak dapatkan selama lebih kurang telah kita lakukan pembelajaran tatap maya ataupun tatap muka selama sepekan kemarin. Mungkin kakak telah banyak mendapatkan materi-materi terkait tentang yang telah kakak pelajari di LMS. Jadi nanti kakak akan kaitkan materi yang telah kakak lakukan dalam pembelajaran 30 menit dalam aksi nyata. Dan kakak-kakak telah merefleksikan itu tentang pertanyaan apa, terus apa, dan sekarang apa. Ya, dari apa, ya, silakan kakak bercerita, kita ceritakan di sini. Dari yang apa ini, silakan. Boleh siapa yang mau berbagi di sini pertama. Dari pertanyaan apa ini, apa pengalaman yang kakak dapatkan saat melakukan aksi nyata selama proses pengambilan video dalam pembelajaran aksi nyata 30 menit. Apa pengalaman yang kakak dapatkan saat melakukan aksi nyata tersebut? Silakan kakak berbagi di sini. Kita saling share aja, saling sharing, bercerita.
seputar materi yang telah kakak lakukan. Boleh Kak Edi untuk memberikan sedikit apa yang telah Kak Edi lakukan dalam melakukan aksi nyata. Kak Edi. Dan ada 2 pertanyaan ini dalam kategori what ini atau apa. Yang kedua itu bagaimana perasaan kakak dan tindakan apa yang kakak lakukan dalam pengajaran. Nah, apa tindakan yang telah kakak lakukan dalam pengajaran. Kalau kemarin kan belum, mungkin kakak terapkan SEM atau penilaian otentik gitu kan. Yang kemarin ini, yang nyata ini mungkin kakak telah kakak terapkan pembelajaran dalam bentuk SEM. Seperti apa jalan alur cerita pengajarannya. Boleh kakak di sini berbagi cerita. Kita saling berbagi saja kakak, tidak perlu sungkan. Ya. Dan dalam kategori atau pertanyaan so what, terus apa? Ya. Setelah kakak melakukan pengajaran, apa yang kakak analisis dari kegiatan yang kakak lakukan? Tunjukkan pemikiran kritis kakak. Terus apa yang kakak renungkan dalam pengajaran? Apa yang kakak renungkan? Mungkin ada dalam pengajaran yang kakak terapkan dalam proses aksi nyata 30 menit itu, ada sesuatu hal mungkin yang masih kurang terkait dengan materi yang kakak sampaikan kepada peserta didik, atau ada hal-hal yang masih kurang tepat sasaran, atau ya seperti apa kakak dalam menerapkan pembelajaran selama 30 menit tersebut. Ya. Silakan di sini kakak berbagi. Dan yang terakhir dalam kategori know what, sekarang apa? Apa yang akan kakak lakukan setelah mengetahui kejadian tersebut? Secara singkat saja. Silakan di sini siapa yang mau bercerita, berbagi dari pengalaman yang telah kakak lakukan. Kalaupun kakak masih belum melakukan kegiatan aksi nyata dalam bentuk video mengajar 30 menit, boleh video yang kemarin boleh juga ceritakan, atau yang mengikuti PPG, ya, kayak Kak Edi, Kak Almaidi, Kak Usman, boleh juga berbagi di sini seputar apa yang telah kakak-kakak dapatkan membuat dalam pembuatan video tersebut. Silakan kakak. Kak Udin. Ayo kakak, silakan berbagi. Masa tidak ada selama sekian tahun mungkin kakak dalam mengajar gitu kan. Walaupun dalam kategori videonya masih kurang baik, tapi dalam pengajaran kakak kan udah sangat-sangat mumpuni lah, sangat-sangat menarik, ya. Kakak telah banyak melakukan pembelajaran di sekolah kakak, menerapkan materi-materi yang asik, yang menyenangkan kepada peserta didik, ya. Boleh kakak paparkan di sini, berbagi cerita yang telah kakak lakukan. Kakak kaitkan dengan pertanyaan ini. Kak Fajar Bayu. Halo kakak. Saya di sini bukan tidak mau mengaktifkan kamera, tetapi di sini memang ada kendala sedikit. Kamera saya di sini saya hidupkan, cuma layar wajah saya juga tidak terlihat. Karena tadi kami baru juga menyelesaikan ANBK, laptop saya juga dipakai, jadi mungkin sedikit banyaknya ada sedikit gangguan mungkin dari proses ANBK yang telah dilakukan tadi, tapi ini tidak kenapa, mudah-mudahan besok bisa terlihat baik lagi. Ya. Silakan kakak, ada yang mau memberikan jawaban terkait dengan pertanyaan what, so what, ataupun know what. Kalaupun tidak mau berbagi cerita, boleh jawab di kolom chat.
Halo kakak. Pada senyap-senyap semua nampaknya nih. Silakan kakak. Saya harap kakak bisa berbagi di sini dan bisa keaktifan kakak dalam sesi tatap maya ini. Ya. Jadi kalau suasana tatap maya kita berlangsung dengan baik, ya nggak apa-apa Kak Edi. Kalau bisa adalah yang berbagi sedikit gitu kan dari pengalaman-pengalaman yang telah kakak lakukan selama pengajaran kakak di sekolah. Walaupun mungkin kakak lagi banyak kegiatan tugas yang saat ini masih belum menyiapkan tugas aksi nyata. Tapi kan sebelum-sebelumnya kakak telah banyak melakukan materi-materi pembelajaran. Kakak telah banyak memberikan materi pemaparan terkait pembelajaran, ya, baik itu dari kelas tinggi, dari fase C atau kelas yang sedang, fase B mau di kelas yang bawah, ya. Boleh sehingga kakak berbagi, kakak ceritakan aksi nyata kakak yang telah kakak terapkan di sini dalam pembelajaran telah kakak dapatkan selama proses mengikuti kegiatan diseminasi PKG BJOK ini, tentang mulai dari tentang gaya mengajarnya yang telah kakak dapatkan, ya, yang telah kita pelajari kemarin, terus dari pendidikan geraknya, ya, dari model sport, ya, atau SEM yang telah mungkin kakak-kakak terapkan di sekolah. Di sini sekarang saatnya kita berbagi saja kakak, kita nggak perlu sungkan. Silakan kakak, ada perwakilan 1 atau 2 orang boleh. Kalau nggak ada, kita lanjut saja. Saya akan bagikan kelompok, 3 kelompok dalam breakout room yang telah nanti saya akan siapkan. Setiap kelompok diminta untuk mendiskusikan refleksi aksi nyata sesuai pengalaman yang telah dialami serta ketika melakukan aksi nyata. Tuliskan dalam bentuk Word, PPT, atau Canva, atau lain-lainnya. Durasi diskusi lebih kurang 30 menit, ya, atau beberapa menit nanti. Setelah itu jika sudah selesai semua kelompok diminta kembali ke main room. Setelah itu baru kita akan diskusi ataupun tanya jawab nanti. Oke kakak, saya akan menyampaikan sedikit, ya, tentang capaian akhir kita tentang pemahaman diri, refleksi. Sebelum saya membagikan kelompok. Jadi pada tahap tatap maya ke-14 ini, dalam sesi refleksi aksi nyata yang mungkin sudah kakak-kakak buat di tempat kakak-kakak masing-masing, di sekolah kakak-kakak, di sini ada sedikit penjelasan tentang pemahaman diri, di mana pemahaman diri ini membantu, ya, refleksi membantu individu untuk memahami diri mereka lebih baik, termasuk atau yang disebut dengan pemahaman kita, ya, termasuk itu kekuatan, kelemahan, dan nilai-nilai yang dianut. Terus ada pembelajaran. Melalui refleksi, seseorang dapat mengidentifikasi pelajaran yang didapat dari pengalaman, baik positif maupun negatif, yang dapat diterapkan di masa depan. Selanjutnya, pada perubahan sikap, refleksi seringkali mendorong perubahan dalam cara berpikir kita.
atau berperilaku, sehingga individu dapat mengembangkan sikap yang lebih konstruktif, ya, yang lebih tersusun. Terus ada perencanaan tindakan. Capaian refleksi biasanya mencakup rencana untuk tindakan selanjutnya. Ya, dari apa yang telah kita lakukan dalam pembelajaran, kita akan selanjutnya membuat kayak bentuk tingkatan atau rencana untuk selanjutnya. Seperti menetapkan tujuan baru dan strategi atau strategi untuk perbaikan. Seperti itu kira-kira. Terus yang kelima itu ada peningkatan empati. Jadi melalui refleksi ini, kita berharap juga dapat meningkatkan kemampuan empati seseorang terhadap orang lain dengan memahami perspektif dan pengalaman orang lain. Jadi dengan refleksi ini tidak tutup kemungkinan ya kita saling memberi pengalaman, ya, kita saling berempati terhadap rekan sejawat kita dan bagaimana kita dapat memahami perspektif dan pengalaman orang lain. Jadi mungkin saya sendiri mungkin telah banyak dapat dari apa yang saya dapatkan sekarang, juga banyak saya dapatkan dari pengalaman kawan-kawan yang ada di dalam komunitas kami di kecamatan kami, dan juga dari apa yang telah saya dapatkan bersama kakak-kakak di dalam praktik tentang pembelajaran ini di dunia maya ataupun di tatap muka kemarin, ya. Saya juga sudah mendapat sedikit ataupun banyak pengalaman yang menjadi referensi saya dalam melanjutkan pembelajaran yang lebih baik dan terarah kepada peserta didik, sehingga mendapatkan tujuan pembelajaran yang betul-betul bermakna. Jadi kita semua nanti diharapkan, kakak-kakak semua, mampu kita kaitkan pembelajaran yang telah kita dapatkan, yang telah kita pelajari, mulai dari modul 2.1 sampai dengan 2.5 kemarin, terus kita kaitkan, kita sandingkan dengan sesuai tahapannya dengan Borton tadi, what, so what ataupun no what, ya. Keseluruhan tahapan tersebut kita refleksikan dan kita kaitkan dengan aspek instruksional atau manajerial kelas. Di situ kita akan tahu isu-isu kontekstual dari pengajaran yang sudah dilaksanakan. Dan isu-isu ketidakadilan sosial yang sudah terjadi di dalam pembelajaran. Nah, jadi di sini saya akan memberikan atau membuat kelompok kepada kita semua sebanyak 3 kelompok. Jadi satu kelompok ada 4 orang. Saya akan buat kelompok dulu, lebih kurang sekitar 35 menit saja saya buat biar agak lebih tercapai kegiatan kita. Sebentar, saya lagi mengatur.
Oke, baik, silakan kakak masuk ke dalam room kelompok masing-masing. Di mana di kelompok, saya bacakan dari bawah, kelompok 3 itu ada Kak Aldo, Kak Udin, Kak Usman, dan Kak Zulfikar. Terus kelompok 2 ada Kak Edi, Kak Almaidi, Kak Aus Ladipa, dan Kak TWK. Dan kelompok 1 ada Kak Bayu Rizky Mardika, Kak Fajar Bayu, Kak Ricci, dan Kak Sri. Silakan manfaatkan waktunya untuk melakukan diskusi terkait dengan refleksi aksi nyata sesuai dengan pengalaman yang telah dialami kakak-kakak selama melakukan aksi nyata. Silakan masuk ke ruangan masing-masing.
Oke, baik kakak. Sudah lebih kurang 30 menit. Kakak telah melakukan diskusi dengan kawan-kawan. Kita masih menunggu kawan-kawan yang lain untuk masuk gabung kembali ke dalam ruang main room. Masih ada beberapa orang yang belum masuk. Oke, baik. Di sini bisa langsung saja saya paparkan saja mungkin terkait dengan materi yang saya punya. Mungkin kakak kurang efektif, tidak ada satupun yang tadi nampak saya selama 30 menit melakukan diskusi terkait dengan aksi nyata. Jadi di sini saya berbagi saja terkait aksi nyata saya yang telah saya buat, ya. Oke. Nah, di situ kakak bisa melihat aksi nyata yang saya buat sebelum kami turun menjadi fasilitator daerah. Jadi kami tugasnya juga sama seperti kakak melakukan tugas-tugas yang kakak lakukan di LMS. Jadi di sini saya akan paparkan saja terkait dengan yang saya punya, karena yang saya tahu yang kelompok yang saya buat tadi breakout room-nya kurang efektif dan kondusif juga, karena satupun tidak ada yang melakukan diskusi. Jadi di sini saya berbagi saja dari apa yang saya telah lakukan, dari produk refleksi, dari 3 tahap refleksi, what, so what, no what, ya, yang telah saya lakukan kemarin dalam kegiatan PKG PJOK Angkatan 2 tergabung dalam kelas 7 sama kakak Fasda yang lain. Jadi sini refleksi dengan menggunakan refleksi 3 tahap. Dari what, jadi saya menggali informasi yang menggambarkan tindakan pengajaran yang telah dilakukan selama mengikuti pembelajaran modul 21 sampai 25. Terus dari so what, tempat yang untuk menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran telah dilakukan oleh peserta, yaitu kami, sebelumnya dikaitkan dengan pembelajaran. Ya. Terus tentang what terkait dengan proses pengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajaran PJOK di masa yang akan datang. Lanjut. Di tahap 1 saya deskripsikan apa yang terjadi, yaitu tentang what. Pada waktu itu tanggal 28 Juli 2024 saya mulai merilis sebuah video aksi nyata tentang pembelajaran PJOK. Sebelumnya saya menyusun bahan ajar dalam bentuk modul. Saya menyusun modul permainan sepak bola. Pada saat itu saya membuat modul ilmu yang saya dapatkan baik dari luring maupun daring, saya aplikasikan pada bahan ajar yang tersebut, terutama pada modul 21 hingga 25 yang menurut saya akan mengantarkan saya pada pembelajaran yang lebih berpusat pada murid. Saya mulai dengan mengidentifikasi kebutuhan minat dan gaya belajar setiap peserta didik melalui observasi dan diskusi dengan mereka. Berdasarkan informasi ini, saya merancang berbagai aktivitas yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Misalnya, saya mengatur permainan dan latihan fisik yang bervariasi, seperti permainan kecil untuk siswa yang membutuhkan lebih banyak motivasi dan tantangan fisik yang lebih kompleks untuk siswa yang lebih berbakat dalam olahraga. Itu tentang apa, ya, tentang what. Terus selanjutnya tahap masih tentang what, saya juga berusaha untuk membuat pelajaran lebih interaktif dengan melibatkan siswa dalam melaksanakan kegiatan. Saya memberikan mereka kesempatan untuk memilih aktivitas yang ingin mereka lakukan dan bagaimana mereka ingin melakukannya. Hal ini meningkatkan motivasi dan keterlibatan mereka dalam proses belajar dalam beberapa sesi. Saya menerapkan metode penemuan konvergen. Saya memberikan masalah atau tantangan fisik dan mendorong siswa untuk menemukan solusi atau teknik yang paling efektif.
Sebagai contoh, dalam pembelajaran sepak bola, saya tidak langsung memberikan instruksi teknik yang benar, tetapi memberikan kesempatan kepada siswa untuk mencoba berbagai cara menendang dan kemudian mendiskusikan mana yang paling efektif dan mengapa. Nah, itu terkait tentang what apa yang telah saya refleksikan. Ini masih tentang refleksi apa. Jadi setiap akhir sesi saya mengadakan sesi refleksi di mana siswa didorong untuk merenungkan kinerja mereka sendiri. Mereka pelajari apa yang mereka rasakan sulit dan bagaimana mereka bisa memperbaiki diri ke depannya. Ini membantu siswa untuk lebih memahami proses belajar mereka dan mengembangkan kesadaran diri dan yang lebih baik. Saya juga berusaha untuk membuat pembelajaran lebih interaktif dengan melibatkan siswa dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Saya memberikan mereka kesempatan untuk memilih aktivitas yang ingin mereka lakukan dan bagaimana mereka ingin melakukannya, serta memberikan mereka kepercayaan untuk menilai antar sesamanya. Hal ini meningkatkan motivasi dan keterlibatan mereka dalam proses belajar. Nah, di tahap 2, di SWOT, analisis apa yang terjadi. Dalam tahap analisis pengembangan konten terhadap video pembelajaran yang telah saya lakukan sebelumnya, saya mengetahui bahwa video mengajar saya sudah memiliki konsep pengembangan konten yang mencakup informasi, penghalusan, ekstensi, penerapan, dan pengulangan. Namun masih banyak yang kurang dan perlu diperbaiki. Karena dalam pengembangan konten aktivitas yang harus lebih dominan dibandingkan unsur lainnya. Cara mengajar saya juga masih memiliki kekurangan terutama pada keaktifan siswa. Siswa lebih banyak menunggu ketimbang bergerak secara menyeluruh. Rasionalisasi keputusan pengajaran, keputusan untuk menerapkan pendekatan ini didasarkan pada tujuan utama pada modul 2.1 hingga 2.5 yang menekankan pentingnya pengajaran yang berpusat pada peserta didik. Setelah saya mempelajari tentang modul 2.1 tentang efektivitas mengajar, 2.2 tentang strategi mengajar, 2.3 tentang modul pendidikan gerak, 2.4 dengan modul pendidikan kebugaran serta 2.5 modul pembelajaran SEM. Di sana saya mendapat dan membuka pikiran saya untuk lebih menciptakan pembelajaran yang lebih kreatif lagi, sehingga siswa terlibat atau siswa terlihat lebih aktif serta lebih banyak melibatkan mereka di dalam proses pembelajaran. Nah, di Know What secara garis besar saja saya sampaikan. Perubahan atau tindak lanjut yang akan saya lakukan ke depannya adalah 1, saya akan mengembangkan konten yang lebih bervariasi lagi, akan menunjukkan beberapa karakteristik dalam pedagogik, yaitu saya akan menerapkan pengajaran yang efektif dengan menggunakan konsep pengembangan konten, konsep umpan balik, serta konsep waktu belajar akademis PJOK. Yang kedua, saya akan terus memperdalam pemahaman tentang kebutuhan dan minat siswa dengan menggunakan berbagai alat asesmen dan observasi. Saya juga akan mengembangkan lebih banyak variasi aktivitas yang dapat memenuhi kebutuhan siswa yang beragam. Saya akan mengintegrasikan kegiatan refleksi diri ke dalam setiap sesi pelajaran dengan lebih sistematis. Saya akan memberikan panduan yang lebih jelas bagi siswa tentang cara melakukan refleksi yang efektif dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Yang keempat, saya akan merancang lebih banyak skenario dan tantangan yang mendorong siswa untuk berpikir kritis dan kreatif. Saya juga akan menyediakan lebih banyak waktu untuk diskusi dan refleksi setelah setiap aktivitas pertemuan. Yang kelima, saya akan mencari cara-cara baru untuk melibatkan siswa dalam perencanaan dan pengambilan keputusan dalam pembelajaran. Saya akan mengadakan diskusi rutin dengan siswa tentang apa yang mereka suka dan tidak suka dalam pembelajaran serta ide-ide mereka untuk kegiatan di masa mendatang. Di sini juga saya ada sedikit kekurangan. Saya berpikir sini ada sedikit kekurangan. Jadi ada seperti hal saya juga harus menggali pengetahuan informasi melalui rekan-rekan sejawat. Bersama-sama kita berkolaborasi dalam menjalankan atau memajukan pengajaran PJOK yang betul-betul terarah ke peserta didik. Jadi di situ kekurangan saya. Di sana saya dapat bagaimana meninjau kemampuan saya dan mengukur kemampuan saya juga, dan juga membandingkan dengan rekan sejawat yang ada di komunitas kami di PJOK di kecamatan kami ini. Jadi itulah
tiga tahap refleksi yang telah saya lakukan di waktu kemarin tugas refleksi saya. Jadi di sini kakak-kakak semua saya berharap juga seperti itu. Kakak-kakak dapat menyelesaikan refleksinya. Sebelum itu kakak-kakak harus menyelesaikan video aksi nyata yang telah kakak-kakak pelajari selama menjalankan materi ini, mulai dari modul 2.1 hingga 2.5, mulai dari tatap maya sampai kita luring tatap muka kemarin. Di situ kakak sudah sejauh mana kakak mendapatkan pemahaman tentang perubahan dalam mengajar PJOK. Apakah betul-betul kakak telah menerapkan pembelajaran yang terarah ke peserta didik, atau mungkin kakak telah banyak menerapkan variasi-variasi yang baru. Sini saya bisa mendengarkan lah bagaimana pengalaman kakak setelah mengikuti PKG PJOK ini. Silakan kakak yang ingin memberikan terkait apa yang telah kakak dapatkan dalam aksi nyata, tugas aksi nyata yang dikaitkan dalam 3 tahap tadi, yaitu dari what, so what, dan no what. Silakan kakak yang ingin memberikan pengalamannya dalam pembelajaran, dalam mengajar, sebelum kita lanjut ke slide berikutnya. Saya sudah juga memberikan refleksi saya, tugas yang telah saya lakukan sebelum saya turun mengemban tugas diseminasi PKG PJOK ini. Sekarang saya ingin mendengar dari kawan-kawan, dari kakak-kakak. Silakan kakak-kakak yang ingin presentasinya melalui pengalaman kakak saja, video yang telah kakak buat, apa kendalanya, apa permasalahannya, apa yang didapatkan, ya. Silakan kakak, Kak Edi, Kak Ricci boleh, kakak yang lain. Sebelum waktu sesi kita 2JP berakhir, masih ada beberapa menit. Silakan salah satu memberikan pengalamannya terkait dengan aksi nyata yang telah kakak buat dalam video pembelajaran. Kak Udin, monitor Kak Udin atau Kak Edi, silakan. Kak Fajar Bayu. Halo Kak. Baik, kalau tak ada, mungkin di sini saya jelaskan kembali ya terkait dengan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Seperti apa yang dikatakan yang berpusat pada peserta didik. Setelah mengimplementasikan pengembangan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, ya, pada satu kelas yang mungkin kakak-kakak ampu melalui praktik mengajar. Jadi kakak-kakak lakukan refleksi dengan menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik sesuai dengan petunjuk. Jadi saya berharap kakak-kakak dapat menyelesaikannya nanti, ya. Karena besok kami akan dikumpulkan kembali di Pekanbaru seluruh fasilitator daerah terkait dengan banyak hal yang akan kami bicarakan di sana, terutama tentang
peserta PKG PJOK yang masih banyak yang belum aktif ataupun yang belum ikut. Ada yang kemarin dari mungkin alhamdulillah kelas kita cuma 1 yang mundurkan diri kemarin. Yang kelas lain masih ada beberapa orang yang belum memberikan surat pengunduran dirinya karena mereka juga tidak mengikuti kegiatan tatap maya daring maupun luring. Jadi di sini saya berharap 12 peserta saya yang masih utuh, saya juga masih memberikan kesempatan kepada kakak-kakak untuk dapat menyelesaikan semua tugas-tugasnya di LMS, terutama dengan tugas sekarang ini yang baru tadi saya cek, baru Kak Edi yang telah menyelesaikan aksi nyata, membuat video 30 menit, aksi nyata tentang yang telah dipelajari tentang modul 2.1 sampai 2.5, dan Kak Edi juga telah menyelesaikan refleksinya. Jadi boleh di sini Kak Edi yang ingin berbagi, silakan Kak Edi. Kalau tidak, akan saya lanjutkan dulu. Jadi saya berharap kakak-kakak melakukan refleksi dengan menggunakan refleksi 3 tahap tadi, ya, what, so what, dan know what, yang sesuai yang sudah dipelajari sebelumnya, untuk membantu kakak dalam menyentuh 3 tahap refleksi. Tahap pertama adalah tentang what, untuk menggali informasi yang menggambarkan tindakan. Tadi sudah saya jelaskan juga dari yang apa yang saya sampaikan tadi di refleksi yang saya bacakan tadi. Ya. Terus pada tahapan what, menggali informasi yang menggambarkan tindakan pengajaran yang lebih dilakukan. Dari so what, menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran yang telah dilakukan. Dan terakhir dalam know what, proses pengevaluasi, merencanakan tindakan atau perbaikan tindakan pengajaran PJOK di masa yang akan datang. Jadi dari 3 tahapan ini kakak-kakak silakan jabarkan, refleksikan dari apa yang kakak dapatkan di materi yang telah kakak pelajari. Jadi peserta didik akan menuliskan pengalaman kakak dan mengeksplorasi respon kakak terhadap pengalaman kakak. Peserta didik menggambarkan apa yang terjadi, bagaimana perasaan mereka. Nah, di situ kakak dapat mengetahui bagaimana perasaan peserta didik, tindakan apa yang mereka lakukan setelah apa yang kita terapkan dalam pembelajaran. Dikaitkan dengan aspek instruksional atau manajerial kelas, isu-isu kontekstual dari pengajaran yang sudah dilaksanakan, dan isu-isu ketidakadilan sosial. Pada tahap so what, peserta didik akan menganalisis sebuah kejadian dan akan menggunakan pemikiran kritisnya. Ada 2 cara yang direkomendasikan di sini, yaitu analisis dan perenungan. Saat peserta didik melakukan proses analisis memang sangat bermanfaat. Namun ada beberapa pengalaman yang berhubungan dengan nilai dan perasaan hanya akan bisa didapatkan lebih dalam jika peserta didik melakukan perenungan, bukan sekedar dianalisis, dikaitkan dengan aspek instruksional atau manajerial kelas. Terus pada tahap know what juga sama, dikaitkan juga dengan aspek instruksional. Di situ peserta didik akan dibantu oleh guru untuk mengidentifikasi proses yang dapat membantu mereka menyelesaikan kekhawatiran dan tantangan yang mereka hadapi, baik dari sisi keterampilan, pengetahuan, sumber belajar, dan pemahaman mereka. Jadi dalam fokus framework Borton ini ada pada peserta didik di mana guru lebih memfasilitasi daripada menginstruksikan. Jadi kita lebih banyak memfasilitasi, bukan kita banyak menginstruksi, ya. Jadi disitulah kita dapat memberikan pembelajaran yang berbeda, yang betul-betul mengarahkan kepada peserta didik, ya. Di sini Borton mengambil sudut pandang guru pada framework-nya yang akan memfasilitasi pembelajaran didik. Framework ini sangat mempengaruhi bagaimana sebuah refleksi dilakukan. Nah, jadi situlah besar manfaatnya yang telah dilakukan oleh Borton ini, ya. Dari framework-nya dia dapat memfasilitasi pembelajaran peserta didik. Jadi diharapkan juga kita dapat meniru apa yang telah dilakukan oleh Borton ini. Mudah-mudahan kita juga bisa melakukan pembelajaran yang
sangat efektif, menarik, dan benar-benar terarah kepada peserta didik. Ya. Jadi pembelajaran kita terapkan nanti hendaknya bermakna lah kepada mereka dan dapat merubah pengetahuan kita, ya, lebih pengembangan kita tentang pengajaran PJOK ini hendaknya ke depannya akan lebih baik lagi. Itu harapan kita bersama. Oke, baik kakak-kakak. Berhubung waktu kita sudah mendekati akhir, walaupun sini kurangnya keaktifan kakak-kakak dalam kegiatan tatap maya, ya saya tidak tahu entah kenapa. Sini saya coba untuk menggali, tapi kakak-kakak tetap saja tidak melakukan atau memberikan tanggapan, respon dalam kegiatan tatap maya ini. Tapi saya berharap kakak dapat melaksanakan semua tahapan kegiatan diseminasi PKK PJOK ini dengan baik sampai selesai hendaknya, karena masih ada beberapa pertemuan-pertemuan dan tugas-tugas yang akan kakak selesaikan lagi di LMS. Jadi saya harap kakak mulailah kita untuk memperbaiki diri kita masing-masing, kita saling bersupport, kita saling berkolaborasi, kita saling bekerja sama dalam mensukseskan pembelajaran, ya. Apa yang kita harapkan nanti ke depannya betul-betul nanti ada perubahannya bagi diri kita. Saya berharapnya seperti itu kakak. Kita jangan memikirkan hal-hal yang lain, kita tetap fokus berpikir positif untuk ke depannya, bagaimana kita dapat berbuat, ya, berbuat untuk kemajuan pembelajaran yang diharapkan nanti mengarah dan bermakna kepada peserta didik, dan kita juga akan mendapatkan imbalan atau rewardnya. Ya, kita jangan memikirkan hal-hal yang lain, kita tetap fokus saja dengan alur kita, alur tujuan kita, alur cara pembelajaran kita sebagai guru PJOK. Ya, sebagaimana kita diharapkan agar kita mampu memberikan pengajaran yang baik kepada peserta didik kita. Oke, kakak, terima kasih. Dalam penutup ini ada sedikit pantun, ya. Terkadang lidah salah bicara, tak ada maksud melukai rasa. Mohon maaf, setulus jiwa, semoga ilmu tetap berguna dan berharga. Jemur badan di sinar matahari, Cakep. senam pagi ceria sekali. Guru PJOK inspirasi tak henti, bangkitkan murid fisik dalam hati. Bangunkan fisik, bangkitkan fisik, bangkitkan murid fisik dan hati. Mantap ketua, tinggal baca lagi deh. Oke, terima kasih kakak-kakak. Demikianlah kegiatan kita atau kesempatan pertemuan tatap maya kita dalam siang atau sore hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan kesalahan. Sebelum kita tutup, mari kita dokumentasi dulu. Saya stop dulu presentasinya. Boleh kakak-kakak tampilkan wajah-wajah penuh aura positifnya. Nah, Kak Udin yang lagi dalam perjalanan semua nampaknya, Kak Usman, Kak Bayu Rizky, Kak Udin juga tadi. Ya, mudah-mudahan yang lagi dalam perjalanan diberikan keselamatan sampai tujuannya. Amin ya rabbal alamin. Oke. Siap kakak. Semangatnya dulu. 1, 2, 3. Mantap Kak Jaya. Silakan lihat di grupnya, grup kita. Saya kirim di grup kita. Bentar. Kak Edi tertutup tuh Kak Edi, tapi nggak apa-apa. Apakah kita ulang atau lanjut? Tertutup? Nah, Kak Sri buka nih. Ulang. Ya Kak Sri nih, Kak Bayu. Oke, kita ulang. Ada pengantin baru. Kita dokumentasi ya. Kita doakan Kak Sri. Selamat untuk Kak Sri. Ya, 1, 2, 3. Selamat pengantin baru.
Bentar, kita ulang. 1, 2. Oke, saya kirim di grup. Baik, kakak-kakak, terima kasih banyak atas waktunya. Lain waktu kita akan bertemu kembali. Saya berharap silakan semua dapat menyelesaikan tugas-tugasnya. Demikian, saya stop dulu recordnya.